Halo semuanya, saya Faithul Hermawan, mahasiswa FK 4 2019 dengan NPM 1301101190050. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan musik pada saat tidur. Sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tidur. Tidur, seperti yang sudah kita semua tahu, merupakan suatu proses biologis yang dialami oleh semua manusia atau bahkan seluruh makhluk hidup, biasanya pada malam hari. Tidur ini pada manusia merupakan suatu hal yang vital untuk kesehatan. Mengapa? Karena dengan cukup tidur, maka pikiran kita menjadi jernih dan badan kita pun akan menjadi segar. Selain itu, dalam keadaan seperti pandemi COVID-19 ini, dengan cukupnya tidur, itu dapat membantu sistem imun kita untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Tidur sendiri terdiri atas dua fase, yaitu fase REM dan NREM. Yang pertama akan saya bahas adalah fase NREM atau Non-Rapid Eye Movement. Fase ini terdiri atas 3 fase lagi. Yang pertama itu ada N1, yang kedua N2, dan yang ketiga N3. Yang pertama N1 merupakan fase di mana manusia atau kita semua bertransisi dari keadaan bangun ke tidur. Jadi ketika kalian akan ingin tidur, maka fase yang pertama akan kalian lalui adalah fase N1 ini. Lalu selanjutnya ada fase N2. Fase N2 ini adalah di mana kita sudah tertidur sehingga akan lebih susah dibangunkan dari fase N1. Lalu selanjutnya ada fase N3. Di mana fase N3 ini biasa disebut juga dengan slow wave sleep. Mengapa demikian? Karena di fase ketiga ini atau di fase N3, gelombang-gelombang yang dikirimkan oleh otak merupakan gelombang yang lambat, sehingga dinamakan slow wave sleep. Selain itu juga, slow wave sleep atau SWS ini juga dinamakan dengan deep sleep. Ini dikarenakan karena tubuh kita merestorasi dirinya sendiri pada saat SWS ini. Selain itu, ada juga fase REM atau Rapid Eye Movement. Kenapa dinamakan demikian? Karena ketika pada fase REM ini, bola mata kita meskipun sedang tertutup, pupilnya itu akan bergerak dengan cepat sehingga dinamakan REM, Rapid Eye Movement. Pada fase REM ini, kita mengalami yang namanya mimpi. Selain itu, pada saat malam hari, kita akan mengalami beberapa siklus. Yang satu siklusnya terdiri atas fase NREM dan fase REM. Jadi, kita selama tidur itu akan mengalami dua fase ini secara bergantian terus-menerus. Selanjutnya, meskipun tidur ini merupakan hal yang vital bagi kesehatan kita sehingga penting untuk kita menjaga tidur, banyak orang yang mengalami gangguan tidur, contohnya seperti insomnia. Nah, memang kenapa sih kalau kita kurang tidur? Nah, jadi ketika kita kurang tidur, kita itu bisa mengalami atau merasakan lebih depresi, lalu juga ada kerusakan di memori jangka pendek kita, dan atensi kita berkurang. Bisa nggak sih kita membenarkannya? Ya bisa, yaitu dengan menggunakan obat. Akan tetapi, obat ini memiliki banyak efek negatifnya. Salah satunya adalah kecanduan. Oleh karena itu, ada banyak penelitian untuk menemukan alternatif dari obat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan musik. Jadi, ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan musik
itu bisa meningkatkan kualitas dari tidur manusia. Jadi sudah banyak responden dari riset yang sudah dilaksanakan yang menyatakan bahwa tidurnya itu menjadi lebih nyenyak atau lebih memuaskan saat menggunakan musik untuk tidur daripada dengan tidak menggunakan musik. Nah, mengapa musik? Musik sendiri ketika kita dengarkan itu kita bisa merasakan lebih rileks dan bisa mengurangi stres. Selain itu juga dengan mendengarkan musik kita bisa mengurangi rasa anxiety atau cemas. Nah, jika kita ingin menggunakan musik untuk tidur, musik seperti apa yang harus kita gunakan? Nah, jawabannya adalah bebas. Jadi, dari para ahli sendiri, itu menyatakan ada 2 jenis musik yang bisa digunakan untuk kita tidur. Yang pertama adalah musik yang kita pilih sendiri, jadi genrenya bebas. Lalu yang kedua adalah musik generik yang sengaja diproduksi untuk menemani kita tidur. Namun penggunaan keduanya itu bisa kita gunakan kapan saja. Lalu biasanya orang yang muda yang memiliki exposure kepada musik lebih tinggi itu sudah menggunakan musik untuk membantunya tidur. Jadi bagaimana musik bisa membantu kita untuk tidur? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mendengarkan musik itu bisa membuat kita rileks. Sehingga ketika kita mendengarkan musik sebelum tidur, badan kita akan menjadi rileks. Selain itu, respon saraf otonom kita juga teraktivasi dengan ditandai dengan detak jantung yang melambat. Jika detak jantungnya sudah melambat, maka tubuh kita akan berespon dengan mengirim sinyal kepada ketika detak jantung kita sudah menurun, maka tubuh kita merespon dengan mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita itu sudah siap tidur. Selain itu juga ada beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka menggunakan musik sebagai distraksi dari pikiran mereka yang negatif di malam hari. Lalu kita sudah mengetahui benefit subjektif dari menggunakan musik saat tidur, yaitu kualitas tidurnya menjadi lebih baik dan merasa lebih segar pada saat pagi hari. Namun bagaimana dengan benefit yang objektifnya yang berhubungan dengan fase tidur yang sudah saya jelaskan di awal? Jadi dengan mendengarkan musik, menurut suatu riset, bisa mengurangi waktu di fase N1 dan N2. Sehingga pengurangan waktu ini akan menambah waktu di fase N3, yaitu fase deep sleep dan juga restorative sleep. Sehingga orang yang menggunakan musik saat tidur itu merasa badannya lebih segar karena pada saat di N3-nya itu lebih lama daripada orang yang tidak menggunakan musik. Selain itu juga efek positif yang dihasilkan oleh penggunaan musik ini bersifat kumulatif. Jadi semakin lama menggunakan musik, maka efek samping yang positifnya itu juga akan semakin banyak. Hal ini terbukti di suatu penelitian di mana respondennya itu menggunakan musik selama 3 minggu. Para responden pada minggu pertama mengalami efek-efek positif seperti mereka lebih banyak menghabiskan waktu di N3 dan sebagainya. Namun pada minggu kedua dan ketiga ada efek positif lainnya, yaitu durasi mereka tidur menjadi lebih lama. Selain itu juga
mendengarkan musik ini bisa membantu kita untuk belajar juga. Bagaimana caranya? Jadi, saat kita belajar, informasi yang kita dapatkan itu akan kita simpan secara temporary atau secara sementara di hipokampus. Di mana dari hipokampus ini yang sementara akan dipindahkan ke neokortex yang bersifat permanen pada saat SOS dengan menggunakan yang namanya memory consolidation. Nah, memory consolidation ini bersifat selektif, jadi otak hanya akan mengonsolidasi memori yang dinilainya itu penting pada saat hari itu. Akan tetapi, tidak semua orang berpikiran bahwa informasi dari belajar pada hari itu merupakan hal yang penting. Jadi tidak semuanya masuk ke dalam neokortex. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Maka dilakukan yang namanya TMR atau Targeted Memory Reactivation. Jadi TMR ini awalnya dilakukan dengan menggunakan olfaktori atau penciuman. Jadi responden diminta untuk belajar sambil mencium aroma yang khas. Contohnya adalah aroma mawar. Lalu saat dia sudah selesai belajar, pada saat dites, mereka akan diekspos kembali dengan bau mawar tersebut, sehingga otak akan terpicu untuk mengingat apa yang sudah dipelajarinya saat mencium bau mawar tersebut. Nah, pada topik kali ini itu menggunakan auditory atau musik. Jadi pada saat belajar, responden diminta untuk mendengarkan musik sambil belajar. Musik yang dimaksud di sini adalah musik yang tidak memiliki lirik atau musik klasik. Lalu selanjutnya mereka pada saat tidur itu akan mendengarkan musik yang sama kembali, sehingga akan memicu otak untuk melakukan memory consolidation terhadap informasi yang terkait dengan musik yang didengarnya. Pada riset ini sudah dibuktikan bahwa responden yang mendengarkan musik selama belajar dan tidur itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang tidak. Gitulah benefit-benefit atau keuntungan yang bisa didapat saat mendengarkan musik saat ingin tidur maupun saat tidur. Jadi, apakah kalian akan mendengarkan musik sekarang?